Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di sesi kali ini kita akan melanjutkan bab 2 di semester Gasal ini dengan materi perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, di dalam pertemuan kali ini diharapkan di dalam tujuan pembelajaran siswa mampu memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas mengenai perubahan sosial budaya, dan yang kedua yaitu globalisasi, dan subbab yang ketiga yaitu upaya menghadapi globalisasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang globalisasi itu sendiri. Apa sih itu globalisasi gitu ya? Nah, di sini saya punya pertanyaan. Yang pertama, apa itu globalisasi? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk globalisasi? Dan yang ketiga, apa saja contoh dari bentuk-bentuk globalisasi? Nah, di dalam konsep globalisasi sendiri, kenapa berhubungan atau berkaitan dengan perubahan sosial budaya? Karena di dalam perubahan sosial budaya ini karena adanya suatu pengaruh dari wilayah yang lain masuk ke dalam negara ataupun wilayah yang lain pula, sehingga di sini terjadilah suatu globalisasi. Maka dari itu di dalam materi kali ini, setelah kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya, nah ini akan berkaitan erat dengan globalisasi. Maka dari itu teori globalisasi perlu kita pahami bersama. Dampaknya yaitu dengan adanya globalisasi yaitu menciptakan dunia itu saling bergantung di berbagai bidang. Nah, secara pengertian kita akan mengartikan dengan konsep seperti ini. Globalisasi akan menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait dan berdampak pada dengan adanya di atas itu akan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dari situ globalisasi akan mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Nah, di dalam konsep di atas, maka bisa diartikan bahwasanya globalisasi itu suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya itu menjadi surut, yang intinya adalah di dalam interaksi sosial di antara negara yang satu dengan negara yang lain ini akan menjadi terhubung menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam pengertian globalisasi ini diambil dari kata global yang artinya universal, yang dimana orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt. Seperti itu ya untuk pengertian globalisasi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang bentuk globalisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Nah, apa itu globalisasi di bidang ekonomi? Jadi, di bidang ekonomi ini juga mengalami atau mengglobal, universal. Nah, apa sih pengertiannya? Jadi, suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan itu dilakukan secara global maupun terbuka. Sehingga globalisasi ekonomi ini maka nanti akan berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Nah, perlu kita tahu bersama apa sih itu perdagangan bebas. Jadi, perdagangan bebas itu adalah sistem perdagangan yang dimana cara distributornya itu semakin luas. Ya, ketika semakin luas maka akan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Misalkan hambatan karena mendistribusikan suatu barang. Nah, sekarang sudah ada transportasi untuk memudahkan, mengefektifkan kerja kita. Sehingga nanti bentuk globalisasi di berbagai bidang ini nanti akan saling terpadu ya. Nah, salah satunya untuk bidang ekonomi nanti akan berkaitan dengan bidang transportasi. Ya, intinya sama-sama semuanya itu dari seluruh aspek kehidupan ini mengglobal. Nah, kemudian kerjasama di bidang ekonomi antar negara dibuktikan salah satunya globalisasi ini adalah adanya suatu kerjasama. Nah, yang pertama ada AFTA. AFTA itu apa sih? AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Jadi, kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN. Kalau EFTA, nah EFTA ini European
Free Trade Association, jadi organisasi perdagangan bebas antara 4 negara yang berada di Eropa. EEC, nah EEC ini Economic Community, jadi masyarakat ekonomi Eropa untuk membentuk pasar bersama. Kemudian MEA, yang sering kita dengar yaitu masyarakat ekonomi ASEAN, karena kita berada di wilayah ASEAN, Indonesia masuk di situ, sehingga MEA ini menjadi salah satu hal yang sering kita dengar ya. Jadi realisasi pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Kemudian OPEC. OPEC ini adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi organisasi negara pengekspor minyak. Jadi ada suatu organisasi negara-negara yang bisa mengekspor minyak itu menjadi satu terpadu, sehingga di situ saling berinteraksi, saling komunikasi, dan mempunyai tujuan yang sama demi kelancaran dalam perdagangan bebas di antar negara. Seperti itu. Kemudian dari adanya EFTA, EEC, MA, OPEC ya. Jadi dari organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwasanya kita bisa mengambil sebuah teori tentang ciri-ciri globalisasi ekonomi ya. Bisa kita mengatakan bahwasanya sekarang terjadi globalisasi ekonomi. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, produksi dan distribusinya itu secara internasional. Jadi, bahan mentah yang diambil mungkin tidak berasal dari yang memproduksi di negara itu sendiri. Maksudnya adalah, misalkan si negara A memproduksi suatu barang yang akan membentuk barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian bahan mentahnya dari mana? Bisa jadi bahan mentahnya diambil dari negara lain. Ya, jadi barang mentahnya dari negara lain kemudian dimasukkan ke dalam negaranya untuk diolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Jadi secara produksi ini sudah secara internasional. Nah, setelah barang itu jadi, maka akan didistribusikan ke berbagai negara. Maka dari itu, ciri-ciri globalisasi ekonomi salah satunya adalah produksi dan distribusinya secara internasional. Yang kedua yaitu mudahnya jangkauan geografis berdampak pada cepatnya memindahkan berbagai sumber. Jadi, karena sekarang itu secara geografis juga sudah sangat didukung, secara transportasi sudah, teknologinya juga sudah canggih, maka di dalam memindahkan suatu barang mentah untuk dijadikan bahan produksi di suatu negara itu, nah akan didukung dengan mudahnya jangkauan geografis ini, sehingga akan mempermudah dalam memproduksi secara internasional. Kemudian adanya penghapusan batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Dan yang terakhir adalah batas negara akan menjadi kabur. Jadi seolah-olah semuanya itu satu dunia menjadi satu negara, seolah-olah ya. Walaupun secara administrasi ini negara A, ini negara B, tetapi karena adanya globalisasi ini menjadikan batas antar negara ini seakan tidak akan batasnya, tetapi mereka saling kerjasama, saling berinteraksi, ini akan menjadi lebih dimudahkan, diefektifkan. Nah, yang selanjutnya, globalisasi ekonomi ini akan meningkatkan produksi global yang akan berdampak pada peningkatan kemakmuran dari negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, sehingga perdagangan dan kegiatan ekonomi yang menandai globalisasi ini terlihat pada aspek produktif, pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan perdagangan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu bidang budaya. Nah, konsepnya bagaimana? Ada pertanyaan dari saya, bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Jadi, 1. Globalisasi memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Nah, 2. Contohnya yaitu globalisasi budaya dalam hal bahasa. Bahasa Inggris merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Nah, bentuk globalisasi budaya itu bisa dalam bentuk nilai, lembaga, simbol, alat-alat, ataupun tren pakaian. Contoh yang lain tren pakaian. Saat ini globalisasi ya yang menjamah dalam bidang tren pakaian itu adalah Indonesia ini banyak kaum muda yang mengikuti gaya tren dari Korea atau Jepang. Nah, itu salah satunya adalah dalam bentuk budaya itu sudah mengglobal.
Kemudian, bagaimana budaya lokal atau tradisional dalam menghadapi globalisasi? Jadi, budaya lokal semakin lama akan semakin tergeser karena budaya lokal muncul dalam komunitas kecil saja, ya, hanya terpaku pada ruang dan waktu. Jadi wilayahnya itu, ruangnya itu sangat sempit, sehingga itu bisa jadi akan tergeser dengan adanya budaya global yang dimana bisa melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi. Nah, berikutnya yaitu bidang komunikasi. Apa itu komunikasi? Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan teknologi tradisional zaman dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka mengalami suatu perkembangan dalam teknologi. Ya, contohnya yaitu telepon, handphone, internet maupun media sosial. Ya. Nah, apa manfaatnya dari globalisasi dalam bidang komunikasi ini? 1. Mendekatkan yang jauh. 2. Tidak harus dilakukan secara tatap muka. Dan yang ketiga yaitu mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Salah satu hal yang bisa kita rasakan di masa pandemi ini, komunikasi ini menjadi salah satu hal yang menuntut adanya perubahan secara banyak di berbagai bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Mau tidak mau, komunikasi ini menjadi salah satu teknologi yang bisa kita andalkan demi keberlangsungan di bidang pendidikan. Nah, terbukti dengan adanya daring itu mendekatkan yang jauh. Kita bisa menjelaskan dengan adanya dukungan internet maupun laptop. Nah, jadi komunikasi ini menjadi salah satu hal yang memang sangat dimudahkan untuk kita, jadi memudahkan untuk kita. Nah, kalau di dalam globalisasi contohnya adalah kita bisa mencari berita-berita yang berasal dari luar negeri, ya, pemerintahannya Amerika misalnya. Nah, itu bisa kita kita ketahui. Kemudian yang ada di Jepang, apa saja budaya yang ada di sana, peristiwanya apa saja. Nah, itu bisa kita ketahui dengan adanya komunikasi ini. Berikutnya yaitu bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan adanya perkembangan iptek itu tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat di dunia. Karena penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Dengan tujuan supaya baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Ya, jadi di dalam bidang iptek ini juga menjadi salah satu hal dalam mendukung globalisasi. Ya, sekarang sudah banyak contohnya adanya handphone, itu kita bisa banyak berbagai aplikasi media sosial yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa tahu siaran-siaran televisi yang berasal dari luar negeri ataupun informasi-informasi, misalkan dalam dunia pendidikan itu informasi beasiswa yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kita didukung dengan perkembangan iptek yang sudah sangat bagus. Kemudian bidang transportasi. Apa sih itu transportasi? Jadi transportasi itu adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat ke satu ke tempat yang lain. Nah, teknologi semakin canggih saat ini, ya kan? Nah, ketika teknologi ini semakin canggih, maka akan berdampak pada transportasi juga akan semakin canggih. Sehingga manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Ketika urusan manusia ini dimudahkan dan diefektifkan, maka mereka akan senang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga nanti akan berpengaruh kepada globalisasi. Segala pengaruh dari negara yang satu ke negara yang lain akan cepat masuk, ya. Nah, transportasi sekarang apa yang memang teknologinya bagus? Satu, ada pesawat terbang, yang kedua ada KRL, ya, komuter lain, jadi ada kereta listrik. Nah, itu akan mempermudah. Kemudian yaitu nanti akan berpengaruh kepada globalisasi ini sendiri, ya. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai globalisasi. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah melihat video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.